Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang satu apapun. Terima kasih juga kepada Mas Gusti dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit apa ya berbagi ya sharing session. Baik, Insya Allah hari ini saya akan bawakan materi yang sedikit 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 apa ya sedikit tidak mengenakan. Saya tahu bahwasanya ketika saya nulis saya sampaikan judul saya maka uh, akan sangat menarik untuk didengar. Tapi saya berharap teman-teman untuk tidak memberikan ekspektasi yang tinggi karena belum tentu itu juga menarik. Dari pemaparan saya itu menjadi hal yang menarik. Baik, before marriage jomblo. Oke. Di sini akan saya bawakan materi tentang uh, judulnya sebelum menikah gitu. Kenapa saya pilih judul ini? Karena mungkin saja bisa jadi apa yang saya akan bawakan ini tidak akan sesuai dengan setelah nanti kita nikah, setelah nanti menikah gitu. Bisa jadi ya. Tapi saya harap itu tidak terjadi. Baik. Oke. Mulai dari mana ya? Oke. Saya ingin ambil dari latar belakang kenapa saya pilih judul ini. Yang pertama, eh, saya tidak bermaksud untuk apa ya? Tidak ada dorongan lain atau motivasi dari orang lain atau teman atau apapun itu semua motivasi saya membawakan judul ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Saya berpikir bahwasannya teman-teman semua di sini kita semua terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang belum menikah dan kelompok yang kedua yang setelah menikah gitu. Nah, tentunya saya nggak terlalu tepat harusnya untuk membawakan materi ini karena selain pemahaman saya kurang, saya nggak punya pengalaman apapun tentang itu gitu. Akan tetapi saya berpikir bahwasannya berbicara tentang pernikahan itu adalah sesuatu yang tabu tapi penting gitu. Apalagi bagi kami yang belum menikah gitu. Saya rasa bahwasanya sehari hari ini saya harus hilangkan kata tabu itu tentang pernikahan itu bagi saya karena mungkin saja itu adalah menikah adalah salah satu fase yang harus saya jalani gitu. Oleh karena itu saya kira tepat sekali ketika saya di sini sebagai bukan pemateri, sekali lagi saya sini bukan sebagai pemateri, saya di sini sebagai pemantik untuk berdiskusi sehingga saya harapkan teman-teman yang sudah menikah bisa berbagi tips dan pengalamannya yang sangat insightful bagi kami sehingga setidaknya kami sedikit punya bekal ketika ketika nanti kami harus jalani fase itu. Itu dan sekali lagi saya di sini sebagai pemantik ya atau bahasa kasarnya itu saya provokator gitu. Jadi ya silakan teman-teman nanti mohon maaf kalau misalkan nanti ada yang terprovokator untuk ya uh, baik. Mungkin saya mulai saja. Sebelum saya mulai, saya ingin teman-teman kita semua memberikan jawaban. Aduh, lupa lagi. Aduh, lupa lupa gimana caranya ya. Bentar, saya siapkan Mentimeter, tapi oh ya ini. Saya ada sedikit kuis untuk saya minta teman-teman untuk jawab gitu. Bentar saya share di ini ya, saya share di kolom chat Zoom aja. Nah itu teman-teman, silakan dibuka dulu. Iya Mas, ada mungkin di-share dulu Mas layarnya nanti kamu Mas. Baik Mas, bentar.
Yang ada lagi. Nah, kok ini lagi? Saya copy. Sudah kelihatan ya? Silakan. Udah lah, sudah kelihatan. Pertanyaan pertama dulu ya. Eh, wah, kenapa harus langsung di sini? Maaf Mas, ini saya baru pertama kali pakai Mentimeter jadi. Oke, kita mulai dari sini aja. Kalau kamu ditanya tentang cinta, cinta itu perasaan atau karakter, kamu bakal jawab apa gitu? Ada yang menjawab cinta adalah uang. Oke, it's okay. Penderitaan tiada akhir. Cinta itu tai kucing. Oke, oke. Anugerah, ujian, lu cinta Luna. Lucu. Nggak, Thomas masih kecil. Cinta adalah love. Lumayan sih. Seumur hidup. Ujian seumur hidup. Penderitaan tiada akhir. Next ya. Aduh. Ah, kita kesini dulu. Pertama, sebelum itu saya akan tanya teman-teman dulu. Apakah menikah itu penting gitu? Boleh teman-teman jawab, oh penting banget atau enggak? Ya penting nggak penting sih. Artinya ya kalau nikah ya nggak apa-apa, kalau nggak nikah ya nggak apa-apa gitu. Atau yang ketiga, eh, kalau bisa sih nggak usah ada nikah gitu. Maaf ya teman-teman, karena saya ini pertama kali pakai Mentimeter jadi belum terlalu paham tentang cara penggunaannya. Oke ya, ya nggak apa-apa Mbak Tia. Ini tentang cinta-cintaan dulu nggak apa-apa ya. Mohon maaf kami masih udah siap nikah? Belum. Oke. Kayaknya cukup ya untuk slide pertama. Apakah menikah itu penting? Dari jawaban teman-teman tuh sebagian besar menjawab penting. Ada 3 orang dari 13 orang yang menjawab ya, biasa aja sih, penting nggak penting. Terus 2 ini yang jawab kalau bisa nggak usah ada nikah. Ya saya nggak tahu apa apa motivasi atau niat atau motivasi teman-teman untuk menjawab ini. Apakah menikah itu tidak penting ya? Nah, oke kita next aja dulu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, tujuan nikah tuh harusnya apa sih? Kalau misalkan teman-teman harus nikah nih, harus dipaksa atau ya dipaksa lah kata-katanya, dipaksa untuk menikah atau ingin menikah karena dorongan dalam diri sendiri. Kira-kira eh, teman-teman landasan tujuan nikah tuh apa? Tujuan nikah ibadah, nyari bahagia, nyari berkah, genepin Islam. Ya benar bahwasanya eh, menikah adalah separuh menyempurnakan separuh sebagian agama, separuh agama. Mencari mertua kaya, oke. Aku ikut dah. Nyari bahagia, dapat harta warisan. Boleh. Siapa sih yang ini? Apa tujuan menikah Allah? Biar diurusin. Berkembang biak. Wah, menarik nih. Ya, saya lupa ya. Saya pernah dengar ada salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwasanya ada 2 tujuan besar manusia melakukan kehidupan di dunia ini, yaitu yang pertama uh, untuk bertahan hidup, yang kedua adalah untuk melanjutkan keturunan gitu. Jadi hari ini kita kerja itu ya
tujuannya pada akhirnya adalah untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan kehidupan. Yang kedua, uh, apapun yang kita lakukan adalah tujuannya untuk melanjutkan keturunan gitu. Oke, bosen mandiri. Ganti BCA Mbak. Mas deh. Nggak tahu. Oke, oke. Kita next aja dulu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya biar uh, nggak lama-lama. Nah, ini saya akan sedikit membedakan antara tujuan dan landasannya. Kalau tujuan itu artinya ya goal terakhir. Kenapa kita harus menikah? Sedangkan tujuan itu adalah motivasi awal gitu. Bisa teman-teman jawab mungkin landasan menikah itu karena sudah temukan orang yang dirasa cocok atau uh, landasan nikah itu karena cinta, karena niat ibadah bisa gitu. Karena pengen oke. Karena bebet bibit bobot. Oh, saya nggak paham ini. Apalagi ini Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Siawa se. Gak paham aku siawa se. Oke, ada lagi nggak ya? Baru 7 nih. Kita genapin 10 ya. Oke, saya rasa cukup. Kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini sudah dijawab ya. Oke, nggak. Ini aja dulu. Nah, terakhir saya ingin tahu tanggapan teman-teman tentang makna cinta itu sendiri gitu. Menurut teman-teman, cinta itu apa sih? Karena bagi saya, cara pandang kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini itu dipengaruhi oleh mindset kita, oleh cara pandang kita terhadap sesuatu itu. Oleh karena itu, saya rasa penting bahwasanya kita harus cari tahu dulu uh, pandangan kita terhadap suatu hal. Karena hari ini kita akan bicara terkait sebelum menikah dan banyak alasan orang menikah hari ini tuh dengan landasan cinta. Maka uh, kita perlu tahu dulu pemahaman kita tentang apa itu cinta. Lutfi tahu mas, saya tanya kamu, saya nggak mau tanya Lutfi. Ya, ya, ya. Tipu daya, tipu daya. Setan cinta ini, Pak. Permainan. Ya, karena kita tahu bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah ya tidak sebenarnya adalah permainan saya ya. Mhm. Surga itu kamu, cinta itu kamu. Alfisarin, tipu daya. Oke, ada lagi nggak? Please yang serius sedikit kenapa kalian nih? Koplak. Come on, bro. Resep bahagia. Cinta itu blind. Cinta itu mati. Cinta itu saling kasih. Oke, mungkin ada lagi. Mana ya? Cinta itu saling sayang. Cinta itu pengorbanan. Ayo terakhir lagi, dua lagi mungkin. Cinta itu baik. Hmm, Cinta itu sayang. Oke, mungkin saya rasa cukup ya. Itu ada sedikit gambaran dari pandangan teman-teman ya. Meskipun banyak yang jawab tidak seharusnya menjawab seperti itu, Mas atau Mbak. Tapi nggak apa-apa. Oke, oke. Setelah beberapa pertanyaan itu, maka saya ingin ajak teman-teman untuk masuk ke materi saya. Sekali lagi, materi saya ini mungkin sedikit kurang padat dan tidak juga tidak pasti benar. Eh, oleh karena itu,
saya harapkan apa yang nanti saya sampaikan bisa teman-teman eh, terima dulu, kita diskusikan, dan kalau misalkan ada yang salah atau keliru, teman-teman boleh berikan masukan. Saya sebenarnya nggak terlalu, tidak bisa dikatakan bahwasanya saya punya apa ya, punya ketertarikan yang tinggi atau yang dalam terhadap pembahasan cinta gitu. Tapi satu hal yang akhirnya mengubah saya untuk sedikit membuka atau mencari-cari tahu makna cinta adalah ketika pengalaman saya ketika waktu itu saya magang di pengadilan agama. Sebelum waktu itu, sebelum persis sebelum COVID. Jadi kita selesai magang, hari itu pun langsung lockdown gitu. Nah, dalam pengalaman saya magang di pengadilan, pengadilan agama waktu itu ya. Karena kita tahu bahwasanya sebagian besar kasus di pengadilan agama itu berkaitan dengan perceraian, dan motivasi perceraian itu beragam. Ada yang suami apa istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, ada yang merasa tidak cocok lagi dan seterusnya gitu. Banyak sekali. Dan saya ikuti semua persidangan dari awal sampai akhir. Saya bahkan pernah ikut masuk ke dalam ruang mediasi, ruang mediator. Jadi kalau teman-teman belum punya pengalaman untuk masuk ke di dunia di pengadilan itu, sebelum hakim itu bahas lebih lanjut tentang perkara, ada satu fase yang harus dijalani yaitu mediasi. Fase mediasi ini diharapkan bahwasanya nanti uh, kalau bisa masalah ini jangan dulu sampai di apa meja hijau gitu. Jadi disitulah dilakukan mediasi oleh pihak pengadilan. Nah, ternyata saya alami bahwasannya apa yang saya dapatkan di dalam ruang persidangan itu tidak apa-apanya dibandingkan apa yang terjadi di ruang mediasi. Eh, ya saya sedikit punya agak awas, sedikit tahu tentang latar belakang mereka apa bercerai kenapa gitu. Konfliknya kayak gimana. Oh, dan itu jujur waktu itu saya gemetaran sampai takut gitu. Artinya saya punya kayak jadi trauma sendiri. Ah, kenapa sih orang itu menikah hari ini, menikah kok bisa bercerai gitu, dan lah apa alasan bercerainya tuh bagi saya itu udah nggak masuk akal. Artinya nggak masuk akal itu saya berpikir bahwasanya uh, apa ya, motivasi awal orang menikah itu karena cinta itu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena hari ini sangat sedikit orang yang menikah karena dijodohin gitu. Kebanyakan orang menikah itu atas dasar uh, keputusannya sendiri gitu. Tapi setelah menikah kok bisa jadi perceraian gitu. Dan alasan perceraiannya tuh uh, bagi saya itu apa nggak biasa tuh. Sangat apa ya? uh, Bagi saya itu nggak biasa gitu. Saya nggak bisa sampaikan di sini karena saya rasa itu adalah bagian dari privasi mereka. Nah, akhirnya saya coba untuk merenung. Saya coba cari tahu gitu. Kalau memang awalnya orang itu menikah karena cinta, lalu kemana itu cinta ketika sudah berkeluarga? Kan harusnya cinta itu datang untuk menyelamatkan mereka dari perceraian. Tapi kenapa setelah menikah, tiba-tiba rasa cinta itu hilang gitu. Akhirnya saya temukan beberapa buku. Saya coba untuk baca beberapa buku, saya dapat dua buku yang menurut saya itu bisa menjawab kegelisahan saya. Buku pertama itu adalah bukunya Eric Fromm, salah satu uh, tokoh psikologi juga. Dia bicara terkait The Art of Loving, seni mencintai. Nah, teman-teman boleh nih, kalau misalkan untuk cari tahu lebih dalam tentang makna cinta sesungguhnya, cinta menurut dia, itu teman-teman baca bukunya dia, The Art of Loving. Banyak juga yang sudah ada terjemahannya, seni mencintai. Bagi saya itu bagus untuk kita uh, memahami makna cinta, karena eh, bagi dia cinta itu bukan cuma eh, perasaan,
cinta itu adalah sebuah karakter gitu. Tadi seperti yang pertanyaan saya, cinta itu adalah sebuah karakter yang mana yang harus dibangun. Dan cinta itu bukan cuma hal-hal uh, yang bersifat apa ya, meledak-ledak saja perasaan saja, tapi cinta itu adalah sesuatu yang agung gitu. Jadi kalau teman-teman baca quote-quote-nya Rumi, quote-quote-nya Al-Ghazali juga, dan beberapa filsuf dan ulama-ulama besar Islam itu, mereka sangat mengagungkan yang apa yang apa itu cinta gitu. Tapi hari ini mohon maaf, bahwasanya ketika saya buka dengan kata cinta, mungkin teman-teman langsung tertawa gitu. Halah, ini mungkin apa puber aja, masa puber aja, sehingga ah, ngomongin cinta gitu. Toh nanti udah nikah akan hilang. Sehingga tidak salah ketika teman-teman tadi ada yang jawab bahwa cinta itu adalah tai kucing, ya karena nggak banyak juga yang tersakiti oleh cinta gitu. Tapi saya harapkan bahwasanya nanti dengan berjalannya waktu, teman-teman, kita semua ya, kita semua tetap mencari hakikat itu, apa itu hakikat cinta gitu, sehingga para ulama-ulama besar seperti Rumi dan Al Ghazali yang tadi saya sebutkan itu sampai mengagung-agungkan cinta gitu. Bahkan kalau teman-teman belajar di Islam itu tentang tasawuf, ujungnya tasawuf adalah cinta gitu. Jadi awalnya tuh kita menjalani syariat agama, awalnya kita menjalani agama dengan syariat, dengan kewajiban, hukum haram, halal, sunnah, makruh, dan seterusnya. Di tahap kedua kita mulai belajar tentang apa itu hakikat. Di tahap ketiga kita akan capai titik yang namanya mahabbah, yang namanya cinta. Sehingga apa yang telah kita lakukan, apa yang aktivitas hari ini yang kita lakukan itu landasannya adalah mahabbah, rasa cinta kita kepada Sang Kuasa gitu. Oleh karena itu, ketika teman-teman hari ini masih punya perspektif cinta adalah sebuah uh, pelengkap pelengkap bagi anak pubertas, mungkin uh, coba coba berhenti, merenung, dan coba untuk cari makna hakikat cinta gitu. Gitu. Next ya, oke. Nah, ini ada perkataan yang sangat menarik banget ini dari Jami. Jami ini adalah salah satu filsuf asal Afghanistan, filsuf Islam dan Sufi. Uh, Beliau sama Nizami itu menulis sebuah buku atau kitab, saya baca terjemahannya, yang judulnya Mahabbah, yaitu kisah cinta Laila Majnun dan Yusuf Zulaikha. Teman-teman kalau baca buku ini, uh, saya baca dan waktu itu saya nggak begitu sibuk untuk mencari hikmah di dalamnya. Karena saya suka sastra. Jadi saya baca itu sastranya enak banget gitu. Jadi saya masih di tahap kemarin saya baca buku ini, saya masih di tahap untuk menikmati sastra saja. Saya nggak terlalu cari tahu tentang hikmah di dalamnya gitu. Tapi ada satu kata, satu kalimat yang bagi saya itu menarik banget. Dia nulis seperti ini. Bentar ya. Hati yang tak pernah dirundung derita cinta tak bisa disebut hati sepenuhnya. Tubuh yang tak pernah sengsara oleh siksa cinta tidak lain selain air dan tanah. Ini yang menarik nih. Maka jangan pernah lari dari cinta, sekalipun ia terselubung materi. Karena segala jenis cinta adalah kesiapan menuju kebenaran tertinggi. Terus dia cerita gini, ada satu orang yang ingin belajar apa itu kebijaksanaan. Jadi mohon maaf nih bagi teman-teman uh, yang beragama non-Islam. Mungkin banyak sedikit saya akan bahas nyambung-nyambung sedikit dengan ajaran agama Islam. Tapi mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk kita, sehingga agama tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai kebijaksanaan. Dia cerita seperti ini, bahwa ada anak muda datang untuk mencari belajar tentang sufi, tentang dia ingin mendekatkan diri kepada Allah gitu dengan cara jalan sufi. Nah, dia datang ke namanya mursyid untuk belajar thariqah. Nah, Jam ini bercerita bahwa ketika anak muda itu datang sama calon guru mursyidnya itu ditanya, apakah kamu sudah pernah jatuh cinta atau belum? Belum, dijawabnya gitu. Terus sama guru mursyid ini dijawab seperti ini, pergi jatuh cintalah.
Rasakanlah semua derita cinta itu. Setelah itu baru kembali kamu belajar apa? Kamu belajar uh, Torikoh ini gitu. Artinya dia bilang gini, bahwasanya cinta itu adalah proses untuk melunakkan hati. Jadi sebelum kamu belajar tentang rasa cinta kepada Allah, belajar ya cinta sesama terhadap sesamamu gitu. Sehingga hatimu itu menjadi lembut. Dengan begitu, kamu bisa kamu akan bisa menerima mahabbahnya Allah gitu. Gitu. Jadi sekali lagi ya, dia di sini dia tekankan bahwasanya nggak apa-apa jatuh cinta itu nggak apa-apa, jangan lari. Gitu. Sekalipun itu jatuh cintamu itu landasannya ada materi barakah fisik, kekayaan, warisan, mertua kaya dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi jangan stop di situ, lanjutkan. Karena ketika orang tuh mencintai, ada rasa egoisnya yang dikikis. Yang nggak apa-apa, meskipun hujan sedikit atau hujan banyak, nggak apa-apa. Aku tetap datang untuk jemput kamu gitu. Artinya apa? Dia merelakan egoisnya untuk orang yang dikasihnya. Tapi jangan coba stop di situ, lanjutkan. Ini ke sesamamu, ini ke orang sekitarmu. Lama kelamaan hatimu akan lembut. Nah, ketika sudah lembut, maka mahabbahnya Allah itu akan lebih mudah masuk gitu. Gitu, teman-teman. Next ya. Aduh. Nah, ini kita ke ini ya, ke bukunya Eric Fromm The Art of Loving. Pertama kali dia tanya itu adalah, menurut kamu tuh cinta itu apa? Apakah perasaan atau karakter? Jawaban pertama adalah perasaan. Kalau cuma perasaan, maka ketahuilah bahwa cinta itu nggak akan perasaan itu nggak akan lama bertahan. Dia fluktuatif dan temporal. Suatu saat dia akan hilang. Orang kan timbul rasa cinta itu karena pertama kali karena mungkin rasa takjub karena mungkin ada hal yang dia nggak bisa miliki, tapi ada di orang lain. Akhirnya, orang ini keren loh. Ketika itu misalkan lawan jenis, akhirnya, uh, timbullah rasa-rasa rasa cinta itu. Nah, tapi ketahuilah bahwasanya sesuatu yang takjub ketika dilihat terus setiap hari sudah nikah, maka itu menjadi hal yang biasa. Ketika rasa takjub itu menjadi hal yang biasa, maka cintanya hilang. Oleh karena itu, kalau cinta itu cuma dilihat sebagai perasaan, maka siap-siaplah untuk hilang cepat itu cinta gitu. Tapi yang kedua, ketika teman-teman itu adalah melihat cinta itu sebagai karakter, maka ini akan abadi. Maksudnya abadi itu dalam ya lebih bersifat lebih panjang ya, lebih lebih panjang. Oke. Nah, oke, di sini. Nah, apa sih yang dimaksud sama Eric Fromm karakter itu? Karakter itu Karakter adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dia bersifat apa ya? Tiba-tiba gitu, tanpa ada proses berpikir dulu. Ini baik apa enggak ya? Ini baik apa enggak ya? Jadi ketika karakter itu adalah sesuatu yang ketika dihadapi langsung respon. Nah, respon pertama ini yang disebut dengan karakter. Tanpa ada lagi pertimbangan baik benar, eh, apakah menguntungkan saya apa tidak. Itu namanya karakter gitu. Nah, sehingga menurut Eric Fromm, dalam cinta itu harus dibangun 4 karakter ini. Yaitu yang karakter pertama adalah perhatian, karakter yang kedua adalah tanggung jawab, karakter yang ketiga adalah menghargai, yang karakter yang keempat adalah pengetahuan memahami. Mungkin ya saya rasa teman-teman sudah uh, paham banget apa itu perhatian, apa itu tanggung jawab, menghargai dan seterusnya, dan pengetahuan atau rasa memahami antar sesama. Tapi yang ingin saya garis besar tuh garis bawah itu adalah bagian ketiga ini, respect, menghargai. Ketika orang itu mencintai seseorang, maka dia akan memberikan perhatian. Oleh karena itu kita nggak akan bilang seseorang itu mencintai kucing kalau dia sering pukul itu kucing atau dia lupa nggak kasih makan.
dia telantarkan gitu. Kita akan sepakat bahwasanya itu orang tidak mencintai kucing gitu. Jadi karakter pertama adalah perhatian, care. Karakter yang kedua adalah tanggung jawab. Karena kita akan melihat bahwasanya orang yang kita cintai adalah hidupnya adalah bagian dari hidupku. Apa yang menjadi kepentingannya adalah uh, bagian kepentinganku. Sehingga kalau bisa apapun kebutuhannya dia, maka aku mencoba untuk memenuhinya gitu. Atau bahkan terkadang kita punya impian atau imajinasi bahwasanya yang terbaik itu ya seperti ini gitu. Sehingga tidak jarang tanggung jawab ini akhirnya disalahartikan. Saya karena kita cinta kepada anak kita, kita merasa punya tanggung jawab kepada kita. Akhirnya kita kita merasa bahwasanya anak kita harus jadi ini seperti ini, harus sekolahnya di sini, harus ambil ini, harus belajar ini, biar dia nanti jadi orang baik apa segala macam. Sehingga kita lupa dia bahwasanya meskipun kita mencintai dia, dia tetap adalah suatu seorang individu yang punya keunikan sendiri, yang memahami dirinya sendiri. Sehingga karakter nomor tiga itu harus ada respect. Kita mencintai dia seperti apa apa adanya dengan menghormati keunikan dirinya. Sehingga apa yang menjadi keputusannya harusnya kita hargai itu, gitu. Itu ya salah satu karakter cinta yang mungkin kita uh, perlu kita bangun dalam diri kita. Nah, oh kurang kaya karakter. Nah, kita kembali ke tadi ya, Ibnu Miskawa itu. Oh, maaf. Nah, Ibnu Miskawa itu mengatakan bahwasanya karakter itu adalah sesuatu bawaan lahir. Jadi, karakter seorang misalkan lemah lembut, menghormati orang lain, suka berbagi, menabung di pagi hari dan seterusnya, itu adalah karakter bawaan lahir dia yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya dia, terlebih dari ibu dan apa dan bapaknya. Sehingga dalam Islam itu ya ketika mau menikah uh, sebaiknya cari pasangan yang baik karena itu akan mempengaruhi anak keturunanmu. Sehingga di Islam juga sangat memperhatikan apa yang disebut dengan apa nasab gitu. Sehingga hari ini meskipun ya ada hal yang mungkin nggak sesuai, hari ini kita sangat menghargai nasab para nabi atau habaib itu karena memang bahwasannya nasab itu sangat mempengaruhi karakter seseorang, bawaan seseorang gitu. Ketika orangnya baik, lemah lembut ya itu pasti orang tuanya juga lemah lembut. Ketika karakter anaknya menghargai orang lain banget, ya pasti orang tuanya juga sangat menghargai orang lain gitu. Sehingga dalam Islam kan sering tuh madrasatul ulah gitu. Ibu adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anaknya gitu. Oleh karena itu ya karakter empat tadi itu bisa juga adalah bawaan dari lahir seseorang. Tapi teman-teman jangan berkecil hati bahwasannya itu tidak bisa ditemukan. Menurut Ibnu Miskawa itu selain karakter itu ada bawaan, karakter itu adalah apa yang kita bentuk hari ini gitu. Ah, sehingga saya setuju dengan kata-kata orang bahwasanya kamu hari ini adalah apa yang telah dibentuk oleh siapa yang telah kamu temui dan buku apa yang telah kamu baca. Gitu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kita untuk membentuk karakter kita. Kemudian Ibnu Maskawi bilang kayak gini, bahwasanya suatu karakter itu bisa kita tumbuhkan dalam diri kita. Caranya gimana? Jalan pertamanya adalah dengan cari tahu dulu, cari tahu informasi dulu. Dengan informasi yang baik, orang itu cenderung bisa uh, itu adalah modal pertama untuk kita latihan. Misalkan saya merasa diri saya karakter untuk menghargai seseorang itu kurang. Akhirnya saya coba cari tahu tuh apa itu maksudnya menghargai gitu. Cara bagaimana sih cara menghargai seseorang? Itu kita cari tahu terus, terus setelah itu kita mulai latih diri untuk jalanin. Oh misalkan kalau orang ngomong jangan sampai dipotong terlebih dahulu. Awalnya coba kita latihan, latihan.
latihan terus. Kalau kita bisa tahankan ini sampai konsisten, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau kita lakukan terus terus menerus, dia akan menjadi karakter. Yaitu sesuatu yang kita lakukan tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Awalnya mungkin kita menghargai seseorang atau tidak memutuskan untuk tidak memotong pembicaraan seseorang karena pertimbangan dari akal. Oh, bahwasanya kita harus menghargai seseorang. Caranya apa? Caranya untuk tidak memotong pembicaraan seseorang. Tapi lama kelamaan kita latih terus, maka kita akan sampai pada di fase kita tidak memotong pembicaraan orang itu tanpa ada pertimbangan dulu di kepala gitu. Nah, ini adalah karakter. Oleh karena itu, teman-teman, apa yang menjadi karakter cinta empat ini? Kalau misalkan belum ada, coba cari tahu lebih dalam, kemudian latih dan coba untuk konsisten. Lama-lama dia akan bahkan menjadi karakter sehingga ketika kamu menikah nanti landasan cintamu itu bukan lagi perasaan, tapi sudah mulai karakter gitu. Nah, saya ingin sedikit kutip Arum ayat 21 ya. Langsung ke artinya saya ya bahwasanya dan di antara tanda kebesarannya Tuhan ialah Ia menciptakan pasang-pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung untuk merasa tentram eh, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ada wa min ayatihi an khalaqu lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada tiga kata yang mungkin sering kita ucapkan juga ketika teman kita menikah atau tetangga kita menikah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu emang dikutip dari ayat ini, ayat Arum ayat 21. Bahwasanya menikah itu akan mendatangkan rasa ketentraman dalam diri. Ya, oleh karena itu ketika misalkan kita nanti nikah atau kita tapi belum ada ketentraman di dalamnya, maka kita pribadi perlu untuk introspeksi diri dulu gitu. Kira-kira apa yang salah dengan kita gitu. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya eh, apa yang akan saya sampaikan ini saya akan coba untuk eh, target utamanya ada diri saya gitu. Eh, kita coba untuk menghindari untuk menyalahkan orang lain atau pasangan ketika nanti menikah gitu. Oleh karena itu ketika misalkan eh, tujuan menikah itu adalah untuk menenteramkan diri, tapi ketika misalkan nanti dalam perjalanan tidak ada, maka kita adalah orang pertama yang harus introspeksi diri gitu. Itu yang pertama sakinah. Jadi tujuan nikah itu adalah sakinah untuk mencapai ketenangan. Ada mawaddah, ada warahmah. Sebenarnya dua kata ini maknanya sama, yaitu sama-sama rasa cinta, kasih sayang. Tapi sedikit bisa dibedakan bahwasanya mawaddah ini adalah rasa cinta yang dipengaruhi oleh pertimbangan fisik, materi gitu. Ah, rasa kecantikannya mungkin atau mungkin karakternya atau hal yang kita kagumin lainnya gitu. Sedangkan rahmah ini adalah karakter cinta itu sendiri. Kita menjalankan cinta atau yang menjalankan cinta itu tanpa ada pertimbangan lagi dari akal. Ya, ketika ya pasangan kita datang dari luar tiba-tiba aja gitu kita respon untuk buatkan minum, siapkan minum. Nah itu sudah bukan bukan cinta yang mawaddah tapi itu sudah rahmah gitu. Dan rahmah ini menjadi alasan kenapa orang puluhan 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 tahun menikah barengan tapi nggak bosan-bosan gitu. Nah, oh ya ini ada satu katanya yang agak agak sedikit penting bagi saya tuh ya. Pasang-pasanganmu atau istri atau suamimu dari jenismu sendiri. Min anfusikum. Kata-katanya dalam ayat itu. Nah, ayat min anfusikum ini bisa diartikan sebagai dari jenismu. Dia bukan dari jenis bidadari atau dari jenis setan sekalipun gitu. Dia adalah manusia.
Oleh karena itu, pandanglah pasanganmu sebagai manusia yang punya sifat manusiaan. Artinya apa? Artinya dia bisa salah dan juga bisa benar. Oleh karena itu, ada beberapa eh, orang-orang bijak yang mengatakan bahwasanya cintailah pasanganmu, jangan penuh hingga tidak ada tempat untuk menaruh kekecewaan baginya. Cintai pasanganmu tidak harus penuh, tapi sisihkanlah bagian untuk kekecewaan. Sehingga ketika dia menjalankan dia sisi kemanusiaan yang muncul, yaitu berbuat salah, maka kamu tidak begitu hancur. Mungkin itu uh, sedikit pembahasan materi saya yang tentang uh, makna cinta dan sakinah mawaddah warahmah. Mungkin saya kembalikan ke Mas Gusti untuk sisi tanya jawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman mohon maaf sebelumnya. Di awal mungkin saya harus sampaikan bahwasanya mohon maaf misalkan dalam pemberian penyampaian saya ini terkesan menggurui. Sekali lagi saya bukan orang yang punya karakter atau belum karakter ini mungkin belum penuh di dalam diri saya gitu. Dan kita sama-sama berharap bahwasanya karakter ini bisa tumbuh semua di dalam diri kita masing-masing. Kemudian mungkin itu saya kembalikan ke Mas Gusti. Iya, makasih Mas Adam. Kita sesi Q&A ya. Jadi teman-teman boleh nanya nih. Kalau misalkan pertanyaan ini agak sensitif, mungkin bisa dijawab ke saya ke chat pribadi. Nanti saya tanya ini ya. Nih, Mas Adam. Ini simpel dari Mas Raffi dulu ya. Intinya segini pertanyaannya. Mas Adam kapan nikahnya? Pertanyaan dari Mas Raffi intinya gitu kan. Mas Adam kapan nikahnya? Oke, ya itu apa ya? Saya harus jawab apa ini? Eh, kapan nikahnya banget saya belum tahu ya karena eh, itu akan bisa dijawab ketika saya sudah sebar undangan. Sudah ada tulisan tanggal dan waktunya. Tapi kalau sebelum itu undangan itu tersebar, maka saya pun belum tahu tentang itu. Tapi semua orang punya target itu ya, target untuk kapan harus nikah dan pertimbangannya bisa bermacam-macam. Bagi saya sih ya 2, 3 bahkan 4 tahun lagi sih. Tapi jangan terlalu lama-lama lah. Karena bagi saya gini, kalau bisa saya baru sadar beberapa belakangan. Kalau bisa sih segera mungkin sehingga kita bisa banyak lebih belajar di dalamnya. Karena bagi saya pernikahan itu adalah di dalamnya itu isinya adalah pembelajaran terus, gitu. Jadi semakin cepat untuk menikah, semakin cepat belajarnya gitu. Tapi bukan berarti tanpa ada pertimbangan. Tentu ya pertimbangan persiapan-persiapan yang lainnya perlu kita lakukan gitu. Aku sangat bijak ya jawab ini. Itu gitu aja Mas. Udah hapus. Udah. Ini Mas, nanya nih Mas Adam. Mas, gimana kalau ceritanya nih si istrinya tuh disolehan, istrinya soleha, tapi dapat suaminya tuh yang kasar, dapat yang suka judi, mabok, itu gimana Mas? Kalau sudah dapat ya diterima, terima aja gitu. Ya, Nggak maksud saya gini. Saya ntar kalau kalau teman-teman udah dapat, ya ya jalanin. Artinya ada tanggung jawab di dalamnya gitu. Kita tidak mungkin kan salahkan orang lain gitu. Eh, eh, kita tidak mungkin ada hal yang ada di dalam kekuasaan kita atau di dalam di dalam ya kuasa kita untuk merubah, untuk memperbaiki. Tapi ada hal yang di luar kekuasaan kita. Nah, kita cukup ikhtiar untuk apa yang ada di dalam kekuasaan kita ya. Gila ya aku jawabnya gitu banget. Mas Gusti ini boleh. aku harus jawab semuanya ya. Nah, Nggak iya teman-teman. Mas. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain mau berbagi pun nggak apa-apa ya. Aku
Aku tidak terlalu eh, sekali lagi aku tidak punya pengalaman di sini gitu. Tapi ini ya apa yang aku jawab sesuai apa yang aku pikirkan. Mas, kalau misalkan si suaminya suka mabok-mabokan, judi slot, pinjol gitu ya, boleh gak dicerain? Padahal udah gak usah dibikin taubat, Mas. Gimana Mas? Maaf. Misalkan suaminya udah mabok-mabokan, kecanduan minuman keras, judi, judi gitu. Ini istrinya boleh minta cerai nggak, Mas? Karena udah gak usah diajak taubat nih, Mas, suaminya. Ya, cerai itu adalah sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah gitu. Artinya apa? Kalau bisa sebaiknya jangan. Tapi eh, kalau memang itu adalah hal yang terbaik yang harus diambil, ambillah gitu. Artinya gini, kita akan menimbangkan gitu antara maslahat sama mudaratnya gitu. Mana lebih besar gitu. Ketika maslahatnya lebih besar untuk melanjutkan dibandingkan mudaratnya, maka sebaiknya lanjutkan. Tapi kalau misalkan mudaratnya lebih besar, alangkah lebih baik harus ambil apa jalan terakhir itu gitu. Karena ya ada kata-kata yang nggak tahu maksudnya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan gitu. Artinya gini, ya artinya ketika misalkan ikhtiar kita untuk merubah dengan eh, dengan eh, dengan kesungguhan, terus dia berbuah hasil, doa kita sudah kita doakan apa segala macam, dia masih tidak berhasil, bahkan itu eh, eh, membahayakan diri kita atau lima dari diri kita yaitu agama kita, keturunan kita, harta kita, agama kita, jiwa kita, maka lebih baik untuk ambil jalan terakhir itu, gitu Mas. Oke, Mas Adam. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas Adam. Ada nggak Baik. sih tips-tips atau apa yang perlu diperhatikan sebelum kita memutuskan menikah, terutama bagi anak yang punya pengalaman orang tua juga berpisah? Kalau teman-teman bertanya eh, ke psikolog, pasti mereka akan jawab untuk recover dulu, trauma traumanya itu hilangkan dulu. Tapi eh, kalau sekali lagi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Agung nih. Kita tidak bisa lahir dari siapa, dari orang mana, dari orang tua seperti apa, kondisi keluarga seperti apa. Tapi kita bisa berusaha untuk memperbaiki itu, gitu. Ya, kalau misalkan masih merasa ada trauma itu, perbaikilah jiwa kita gitu. Uh, jadi gini teman-teman, kita punya guru itu bukan cukup untuk ngaji abata, untuk mengaji baca Al-Quran, untuk mengaji tata cara berwudu. Tapi kita butuh orang yang selalu membimbing hati kita, gitu. Oleh karena itu, jangan sampai kita berhenti untuk mengaji atau berhenti punya guru. Cari selalu itu gurunya, karena mereka itu mampu membimbing jiwa kita, gitu. Uh, saya pernah dipesan oleh guru saya uh, itu untuk carilah guru. Kalau bahasa orang-orang Jawa tuh guru waskita kita gitu, yang dalam syairnya Gus Dur itu. Yaitu cari seorang mursyid, apa cari ya orang yang guru toriko kita yang mana mampu membimbing jiwa kita, membimbing hati kita. Oleh karena itu, bagi saya uh, bukan cuma untuk anak broken home, untuk semuanya ya. Kita tidak bisa yakin bahwasanya kita adalah orang baik. Mungkin orang-orang di kita kita lihat kita sebagai orang baik mungkin karena mereka belum tahu aib kita atau kekurangan kita gitu. Oleh karena itu, uh, sebaiknya kita perlu punya guru yang mampu membimbing jiwa kita gitu. Uh, yang selalu mendoakan kita, ridho ridho kita untuk mendoakan kita untuk menjadi orang-orang baik. Karena sekali lagi, orang-orang baik itu adalah orang-orang yang tercipta dari uh, doa orang tua dan ridho guru. Itu yang sering ditanamkan ke saya oleh guru-guru saya gitu. Sehingga teman-teman yang uh, untuk mempersiapkan diri, maka jangan lupa untuk cari guru, berguru ngaji terus, karena nasihat-nasihat mereka itu mungkin
sama seperti yang lain. Tapi karena di situ ada keterhubungan hati kita, kita jadi lebih mudah untuk menerimanya. Hati kita lebih lapang untuk menerimanya, lebih ingat dan akhirnya kita lebih sadar gitu. Itu sih teman-teman. Aduh, gitu. Mas Adam, ada pertanyaan lagi Mas Adam. Mas, Banyak ya, cinta, ya, Mas, cinta itu kan buta dan tuli ya. Gimana caranya kita biar bisa tetap adil nih, Mas? Mas, Mas. Cinta itu kan buta dan tuli. Hmm. Kita biar tetap adil tuh gimana ya, Mas ya? Dengan ketuli dan kebutaan kita. Ya bagi saya sih, hmm, uh, mungkin itu rasa, bagian dari rasa ya, bukan bukan hakikat cinta itu sendiri. Jadi ketika misalkan orang tuh suka banget, biasanya dia nggak akan mempertimbangkan hal yang lain, sehingga sampai orang bilang bahwasanya cinta itu bodoh. Ya itu rasa di situ. Ketika kita takjub dengan seseorang, kita punya hasrat memuncah, sehingga apapun yang akan kita lakukan adalah hanya untuk fokus pada orang ini saja gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwasanya rasa seperti apa yang telah kita sampaikan tadi itu bisa cepat sekali hilang gitu. Oleh karena itu, eh, jangan cukup sampai dirasa. Ketika rasa itu ada, jangan lari, tapi jalanin. Ketika misalkan kita cinta seorang, dia butuh apa, ya kita lakukan. Tapi segera sadar bahwasanya coba hal itu kita praktekkan, kita latih diri kita ke orang lain juga. Jangan ke satu orang saja. Nah, lama-kelamaan itu menjadi karakter. Sehingga di situ bukan lagi bicara terkait buta dan tuli gitu. Gitu, Mas. Kurang menjawab ya. Aku kayak kayak pakar cinta banget ya. Ya, Mas Adam. Mas Adam, menurut kamu, bagaimana cara mengenal seseorang itu pantas atau enggak untuk jadi calon pasangan kita? Apakah perlu pacaran atau enggak, Mas? Aku nggak tahu Mas ini jawabnya. Boleh nggak sih aku jawab kayak gitu? Tapi jalan pertama menuju menuju pernikahan itu di dalam Islam itu ada yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf dalam artian itu kalau kita mau artikan secara jelek lah, ta'aruf itu adalah pengenalan. Kita harus mengenali pasangan kita. Nah, caranya seperti apa? Apakah harus melalui pacaran dan seterusnya? Saya belum punya jawaban yang pasti karena sampai saat ini saya juga eh, belum paham banget konsep ta'aruf yang benar seperti apa gitu. Eh, Oleh karena itu ya nanti kita sama-sama cari tahu apa itu ta'aruf gitu. Tapi bagi saya satu poin pasti adalah kita harus mengenal eh, pasangan kita, calon pasangan kita, oh, pasangan kita. Berarti boleh pacaran ya, Mas ya? Oke, dalam hati kita, kita sebagai manusia kita punya sense rasa untuk mempertimbangkan apakah hal ini salah apa tidak. Tentu dengan sehingga ketika itu sudah muncul, eh, ya itu semua kembali kepada kita. Saya rasa teman-teman kita semua sudah hampir dewasa dan kita sudah punya pertimbangan salah benarnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwasanya nikah tuh harus pacaran, ya jalankan. Tapi ingat bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan harus dengan penuh tanggung jawab dan semuanya akan dipertanggungjawabkan gitu. Sekali lagi ya, saya nggak menyarankan teman-teman pacaran atau apapun itu, nggak. Tapi saya kembalikan ke teman-teman. Saya rasa teman-teman juga punya rasa kebijaksanaan dalam diri masing-masing. Ketika uh, merasa bahwasanya untuk tidak, ya udah jalankan. Tapi kalau misalkan untuk bilang oh, pacaran nggak apa-apa, emang harus pacaran, gitu, ya silakan gitu. Tapi sekali lagi semua itu dengan pertanggungjawaban. Artinya gini, teman-teman pasti akan merasakan diri sendiri apakah ini salah apa benar gitu. Gitu Mas. Sejauh ini eh, sejauh itu yang bisa saya jawab gitu Mas. Oke nih, boleh teman-teman lagi ada yang mau nanya lagi nih? Oke, hot banget nih pertanyaannya. Oh, ini banyak sekali nih. Luar biasa. Ada lagi mau nih teman-teman?
Oh, Mas Adam buka ini nggak Mas? Jasa konsultasi atau kelas private? Berat Mas. Karena ya mungkin pengetahuan ini apa adalah belum kita akan membagikan pengetahuan itu dalam beberapa tahap ya. Orang pertama itu orang paham, yang kedua orang latihan, yang ketiga orang kebiasaan, yang keempat akhirnya menjadi apa? Menjadi karakter gitu. Dan saya nggak yakin, belum yakin bahwasanya apa yang saya sampaikan saat ini sudah sampai di titik karakter gitu. Mungkin cuma pengetahuan dan saya sedikit apa ya? Ada beban moral misalkan saya harus jadi konsultan sehingga terus saya menasihati banyak orang. Saya rasa kayak saya belum cukup untuk itu gitu. Oh, ini Yang Mas kedua ada, saya juga ya, ya, ada pertanyaan yang saya. monggo Mas. Mas ada nggak sih teori cewek itu sebenarnya tidak menjawab secara literal sesungguhnya apa yang dia katakan. Misalkan cewek bilang enggak, padahal iya. Oh iya Mas, benar. Bahwasanya itu uh, dua karakter antara cowok dan cewek itu tidak bisa kita patah apa samaratakan gitu enggak. Tapi memang ada kecenderungan-kecenderungan itu karena dalam tubuh kita terdapat uh, ada testosteron, ada esteteron. Nah, jumlahnya ini itu sangat mempengaruhi karakter seseorang gitu. Jadi kalau perempuan cenderung untuk kasih kode, maka lelaki cenderung untuk uh, baca dari akalnya gitu. Sehingga, nah ini yang dikatakan oleh Eric Fromm bahwasannya karakter yang terakhir itu adalah karakter knowledge, memahami, saling memahami gitu. Aku nggak terlalu tahu ya bagaimana teorinya, tapi kalau misalkan teman-teman mau teori tentang karakter cewek dan cowok itu, teman-teman bisa buka YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Beliau banyak sekali membahas tentang uh, karakter antara cowok dan cewek dan itu sangat insightful bagi saya. Uh, itu perlu sih untuk kita kita ikutin gitu. Gitu. Terus gini, bahkan aku jadi ingat nih, apa kata-katanya Buya Hamka. Ada dua cara mencintai yang berbeda banget antara cowok dan cewek, antara perempuan dan wanita. Kalau perempuan itu melihat sesuatu yang dicintai itu sebagai seperti uh, uh, perhiasannya yang dia akan pingin pamerin ke semua orang. Tapi kalau cowok beda. Cowok itu atau laki-laki itu cenderung untuk ketika dia menemukan sesuatu yang bagus, dia pingin jaga, dia pingin tutup itu nggak pingin orang lain tahu. Sehingga di dunia nyata bahwasanya di realitasnya adalah perempuan itu senang banget untuk share foto sama pasangan, sedangkan suaminya atau pasangannya, pasangan laki-lakinya itu jarang banget nge-share foto pasangannya. Ini kenapa ya? Karena itu karakter awalnya itu perempuan itu ketika melihat apa yang dicintai itu sebagai perhiasan, dia pingin semua orang lihat gitu. Sedangkan kalau cowok itu lebih menjaga. Sehingga perempuan itu akan senang ketika orang lain meskipun perempuan lain akan cerita tentang apa kelebihan suaminya, dia senang meskipun misalkan lagi ngobrol sama tetangganya sama-sama perempuan gitu. Ngeluh tentang suaminya terus tiba-tiba tetangganya yang sebelah itu jawab, tapi ini yang gini nih. Coba untuk kasih apa kelebihan-kelebihan suaminya. Itu istrinya pasti senang gitu, pasti senang. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu ketika misalkan ada teman laki-lakinya bicara tentang apa kebaikan istrinya, itu cemburu. Dia pasti akan marah karena baginya baginya pasangan dia itu adalah untuk dirinya, nggak boleh orang lain tahu. Nah, hal-hal seperti ini miskomunikasi ya. Saya rasa kayak banyak banyak percayaan, banyak masalah keluarga itu awalnya dari mispersepsi ini gitu. Seperti itu. Ya, ini Mas, pertanyaan terakhir Mbak Tiani. Mas, cowok itu harus pintar-pintar baca kode ya, Mas. Iya sih kalau dia mau jadi programmer. Salah. Enggak, Mas. Harusnya iya sih. Mungkin iya. Ya kayak tadi ya. Itu adalah bagian dari karakter terakhir cinta yaitu pemahaman. Kita harus memahami saling sama-sama memahami
uh, karakter pasangan kita gitu. Ya mode kode-kode kayak gitu ya mau nggak mau juga harus kita pahami gitu Mas. Oke Mas Adam, ini seru banget nih ya bahasan pada pagi hari ini. Mas Adam aja ragu mau bilang iya atau enggak. Menurut Mas Cahyo, Oke Mas Adam, untuk kesimpulannya Mas, sesi hari ini Mas, kesimpulan dari Mas Adam. bolehnya ya, aku nggak siapin spesimennya. Oke. Dia pernah ngomong kayak seperti ini. Ah, Menikah atau tidak itu sama-sama mengecewakan gitu. Oleh karena itu nikahlah. Ketika kamu beruntung, kamu akan menemukan perempuan yang baik. Kamu bakal menjadi orang yang paling bahagia. Tapi jika kamu kurang beruntung, kamu bakal jadi seorang filsuf gitu. Bagus banget kata-katanya. Artinya gini, ya kalau misalkan kamu dapat istri yang atau pasangan yang baik, insya Allah kamu bahagia. Tapi kalau misalkan kamu punya pasangan yang buruk, kamu bisa ambil pelajaran untuk menjadi orang yang bijaksana dari dia. Oh, jadi apa? Jadi pernah tuh ada cerita wali, seorang wali yang terkenal banget kewaliannya itu. Jadi banyak orang tuh datang, wali-wali yang tahu tuh, wali-wali yang lain tuh tahu bahwasanya dia tuh wali yang punya derajat yang tinggi. Tapi istrinya tuh, wah, menjengkelkannya luar biasa gitu. Itu ceritanya gitu, kayak menjengkelkan banget. Setiap hari ada aja yang dipermasalahkan, ada aja yang salah dari dia gitu. Padahal orang-orang lain tuh mengagung-agungkan kewaliannya orang ini, si wali ini. Sampai Allah ya, Iya, sepertinya koneksinya sudah bermasalah ya. Dan udah jam segini juga ya udah. Gak apa-apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti dijawab sama Mas Adam ya di Japri. Oke, sekarang kita udah off names-nya untuk yang minggu depan. Tet, teret, 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 teret. Dan pemenangnya adalah... Eh, Oke, Mas Farhan. Oke. Nah, bisa pas dulu di grup ya. Takut lupa. Sebentar, kakak asuh. Halo, Mas. Farhan. Oke, nah mungkin saya nanya ke Mbak Nia. Mbak Nia, ada info atau update kah dari manajemen atau dari kantor? Fitnah, kayak fitnah. Ya, halo Mbak Nia. Mbak Nia. Oh, enggak. Oh ya udah. Oke, baiklah. Tentunya tidak ada pengumuman dari kantor. Baik teman-teman, ini saya stop dulu.